posisi yang belum rapi. Jika belum rapi dan belum nyaman, segera dilakukan ya. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas nanti memimpin doanya ya. Baik, Bu. Baik, untuk memulainya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu ya. Baik, Bu. Kembali lagi pembelajarannya. Hadir, Bu. Ketua Hadir, Bu. Simabudi, Hadir, Bu. Alia ya. Hadir Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Hidrokarbon, Bu. Baik, kita minggu lalu mempelajari tentang hidrokarbon. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita sebelum kita mempelajari apa yang kita pelajari hari ini, Ibu akan mereview materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang Hidrokarbon, Bu. Minggu lalu kita mempelajari tentang hidrokarbon. Nah, hidrokarbon sendiri terdiri dari atom. Hidrokarbon sendiri terdiri dari atom C dan atom H. Dan hidrokarbon ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita di bumi. Nah, berbicara tentang hidrokarbon, salah satu atom dari hidrokarbon ini adalah atom C atau atom karbon. Nah, atom karbon sendiri merupakan suatu atom yang kestabilannya itu sangat stabil di muka bumi, sehingga banyak senyawa yang terbuat dari atom karbon ini. Nah, berbicara tentang atom karbon, hari ini kita akan mempelajari tentang bekasan atom karbon. Baik, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat memahami bekasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon dalam bayi. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari model pembelajaran kita yang kita gunakan pada hari ini yaitu model discover learning dengan metode discover yang jauh memudahkan presentasi. Atom karbon sendiri kan merupakan suatu senyawa yang sangat stabil di bumi ini. Selain stabil, atom karbon ini juga membentuk banyak senyawa ini bisa senyawa besi, menjadi bahan baku atau senyawa sedang, dan manusia sendiri itu banyak mengandung karbon. Atom karbon sendiri memiliki beberapa sifat khusus yang menyebabkan atom karbon ini memiliki banyak senyawa. Nah, sifat khusus yang pertama, yaitu atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Nah, kenapa atom karbon memiliki 4 elektron valensi? Atom karbon ini dia terletak di atom karbon sendiri dia terletak di golongan 4A di periode kedua. Di mana periode kedua ini pasti dia memiliki 4 elektron terluar. Dari mana 4 elektron terluar ini perlu memenuhi kaidah oktet. Apa sih itu kaidah oktet? Anak-anak pada kalian tahu apa itu kaidah oktet? Aturan, Bu. Betul sekali, tapi belum tepat. Nah, aturan oktet adalah suatu aturan yang dimana suatu atom mencapai kestabilan ketika elektron valensinya itu ada 8 elektron. Nah, untuk memenuhi aturan oktet sendiri, atom karbon sendiri belum memenuhi aturan oktet. Tetapi atom karbon sendiri walaupun dia belum memenuhi aturan oktet, tapi dia udah dibilang atom yang paling stabil. Nah, konfigurasi dari atom karbon sendiri adalah 2 dan 4. Nah, makanya dibilang kurang 4 elektron lagi untuk mencapai kestabilan oktet.
Dikarenakan atom karbon memiliki 4 elektron valensy, yang dimana dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk membentuk suatu atom yang oktet. Jadi atom karbon itu mampu membentuk ikatan kovalen atau mampu membentuk suatu ikatan dengan atom lainnya. Misalnya nih ada atom hidrogen. Atom hidrogen ini kan mempunyai elektron valensi 1. Elektron valensi 1 ini kan dia berarti membuka satu elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi dia bisa berikatan dengan si karbon ini sehingga dia bisa saling berikatan dan membentuk ikatan kovalen. Jadi di sini bisa berikatan. Nah, tapi karena atom karbon itu cukup untuk satu hidrogen, jadi membutuhkan 3 atom hidrogen lainnya. Jadi dia membutuhkan 4 hidrogen untuk mencapai atom karbon ini mencapai kestabilan yang oktet. Kemudian kalau misalnya atom CH4 ini, karena dia udah berikatan dengan 4 elektron atau 4 atom, jadi dia bisa memiliki nama CH4. Nah, menariknya lagi, atom karbon ini bukan hanya bisa membentuk satu ikatan dengan atom lain, tetapi bisa membentuk beberapa ikatan dengan atom-atom lainnya. Misalnya nih, kita membuat suatu senyawa yang bernama atom karbon bisa membuat dua ikatan kovalen dengan atom karbon lainnya, jadi bisa terbuat ikatan karbon. Ini salah satu hidrokarbon yang bernama etena. Selain bisa membuat ikatan 2, atom karbon ini bisa membuat ikatan 3, tidak bisa membuat ikatan 4. Satu contoh untuk membuat suatu ikatan kovalen ini, berarti ada yang kedua dia membentuk 4 ikatan kovalen dengan hidrogen. Dimana atom karbon ini bisa dilihat, ini atom karbon yang ada di hidrogen yang berwarna merah, dia membentuk ikatan. Lalu ikatan dari kemarin bisa membentuk ikatan rangkap seperti yang dibentuk ini, dia membentuk ikatan rangkap dan membentuk ikatan karbon antara karbon dan karbon. Lalu dia juga membentuk ikatan nukleotil dengan hidrogen. Dan terakhir, dia bisa juga membentuk ikatan rangkap 3, tidak hanya rangkap 1, rangkap 2, tapi dia juga bisa membuat ikatan rangkap yang ibu. Karena ini bisa dilihat ini terdiri dari 3 rangkap, dan dimana 3 rangkap ini dia terhubung antara atom karbon dan atom karbon. Dan atom karbon sendiri dia juga terhubung dengan atom atom hidrogen agar dia mencapai kestabilan oktet. Ditanyakan? Tidak ada, Bu. Itu tidak ada, kita lanjut ya. Ya, Bu. Setelah kita ketahui kalau misalnya ikatan atom karbon bisa membentuk suatu ikatan. Nah, tentu saja atom karbon ini bisa membentuk sebuah rantai. Kalau kita bisa ikatan atom karbon ini bisa membentuk suatu ikatan, maka kumpulan dari ikatan-ikatan karbon bisa membuat sebuah rantai. Contoh dari rantai karbon ini, yang pertama ada ini merupakan salah satu contoh dari rantai karbon, di mana nih rantai karbon itu berupa rantai karbon alikatik atau rantai karbon lurus. Nah, untuk pendalamannya akan dipelajari di ketika kita mempelajari. Selain atom karbon bisa membuat rantai yang lurus, atom karbon sendiri juga bisa membuat suatu rantai yang bercabang. Apa sih itu rantai bercabang? Rantai bercabang itu ketika atom sebuah rantai yang lurus terbentuk sebuah cabang. Misalnya ini kan C3H8. Ketika kita membuat cabang di sini, dia bukan C3H8, tapi bisa berubah menjadi C4H3.
C3 H8 atau C4 H12. Lalu ketika dia bisa membuat rantai cabang, ini bukan hanya dia bisa membuat tuh banyak cabang bisa dibuat dari atom karbon ini, bukan hanya satu cabang, tapi juga hanya memberikan cabang karena untuk kita membuat cabang-cabang lain akan kita pelajari di dunia. Dan yang terakhir, uniknya lagi dari senyawa karbon dia bisa membentuk rantai siklik. Apa sih rantai siklik itu? Rantai siklik itu merupakan suatu rantai yang tertutup. Kalau misalnya rantai yang dicontohkan seperti yang ini atau seperti ini atau seperti ini, itu merupakan sebuah rantai yang terbuka, ya, dan dimana dia tidak tertutup. Kalau misalnya rantai siklik, dia akan tertutup seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari rantai karbon siklik. Rantai karbon siklik ini dia bisa dibilang lebih stabil, sehingga kalau misalnya rantai lebih stabil rantai yang terbuka dari siklik, maka lebih stabil siklik ketika rantai dia tertutup. Kalau dia terbuka dia lebih mudah diputuskan. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ibu. Baik, Sina, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, mengapa atom karbon itu dikatakan tak stabil, Bu? Pertanyaan bagusnya, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Bu. Apakah sudah menjawabnya? Nggak tahu. Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kenapa atom karbon bisa dibilang atom yang stabil? Dikarenakan atom karbon ini merupakan atom yang membentuk sebagian besar yang ada di bumi kita. Malahan meja dan kursi atau tumbuhan sendiri pun bahan dasar terbuat dari atom karbon. Nah, atom karbon ini tuh dia memiliki beberapa sifat khusus yang dijelaskan tadi, seperti bisa membentuk ikatan kepala, bisa membentuk ikatan rangkap, ikatan sisi, ikatan bercabang. Nah, dikarenakan sifat-sifat khusus itulah, makanya atom karbon ini dibilang atom yang paling stabil. Dia sudah stabil, tapi masih bisa berikatan dengan atom-atom lainnya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari si Mabuni? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang ibu yang bertanya ya kepada Gimala. Iya, Bu. Ibu ingin bertanya, mengapa atom karbon bisa mengikat 4 atom lainnya? Karena karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat berikatan dengan atom karbon lainnya. Betul sekali. Jawaban dari Gimala sudah sangat tepat, ya, di mana atom karbon ini bisa berikatan dengan 4 atom lainnya dikarenakan untuk memenuhi kestabilan oktet. Jadi atom karbon ini dia bisa berikatan dengan 4 atom lainnya untuk memenuhi kestabilan oktet tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kelas atom karbon. Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian mengerjakan hal ini. Coba dibagi Sima sama Gimala, Ovan sama Nisa.
Ini kalau dikatakan. Jika ada yang kalian tidak paham, maka ibu akan membantu kalian. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan KPD ya. Baik, Ibu. Apakah kalian tidak paham atau kalian sudah paham KPD-nya? Baik, waktu pengerjaan KPD sudah selesai. Sekarang ibu mau perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, atom C mempunyai nomor atom 6, maka elektron seluruh atom C adalah, yaitu jawabannya adalah 4. Yang kedua, bagaimana kecenderungan atom karbon untuk memenuhi konfigurasi elektron gas. Nah, kecenderungan atom karbon C untuk memenuhi konfigurasi seperti ikatan kovalen membutuhkan 4 elektron dengan 3 elektron ikatan. Yang ketiga, bagaimanakah sifat rantai ikatan yang dapat dibentuk oleh atom karbon berdasarkan posisi elektron valensinya yang hanya mengisi 20 atom, yaitu rantai yang dibentuk bersifat pendek dan kuat karena elektron hanya menempati 2 kulit sehingga jarak pada inti dekat dan daya tarik inti kuat terhadap elektron kedua. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sekalian penjelasan yang disimak beri apa sudah kata. Setelah presentasi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Dari kepala mungkin ada yang ingin simpulkan? Dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kekhasan atom C itu salah satunya memiliki 4 elektron valensi, mampu berikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3, dapat membentuk rantai lurus, kemudian dapat membentuk rantai cabang, dan yang terakhir dapat membentuk rantai siklik atau tertutup. Tentu seperti kesimpulan bisa kita tarik pada pembelajaran pada ini. Kekhasan atom karbon ada 5 kekhasan. Ada 5 yang membuat atom karbon bisa dibilang atom stabil, bisa dibilang atom yang kandungannya membentuk senyawa, apalagi senyawa di muka bumi ini. Yang pertama tadi memiliki 4 elektron valensi, yang dimana atom ini terletak di golongan 4 periode kedua. Lalu yang kedua bisa membentuk ikatan kovalen, yang dimana untuk membentuk ikatan kovalen untuk memenuhi kestabilan oktet. Yang ketiga bisa membentuk senyawa dengan rantai lurus, dan dimana gara-gara dia bisa membuat ikatan kovalen bisa membuat ikatan rantai lurus juga, lalu bisa membuat rantai bercabang, dimana dia bisa berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk sebuah cabang, dan terakhir bisa membentuk rantai siklik untuk bisa membentuk rantai siklik, bisa membentuk rantai siklik juga. Sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang kekhasan atom karbon. Ibu akan membagikan sebuah lembar evaluasi melalui grup di dalam grup yang telah Ibu sharingkan. Ibu mohon untuk diisi dan dijawab sebelum pukul 1 siang dikarenakan untuk mengisi nilai kalian nanti. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian untuk mempelajari materi tentang materi tentang lalu dan materi selanjutnya yakni tentang
Al-Kana. Ibu mohon untuk agar kalian mempelajari tentang itu karena ada beberapa soal yang ini ditanyakan kepada kalian minggu depan. Baik, Bu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kelas kita hari ini, anak KBR ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian untuk hari ini. Apabila ibu ada salah ngomong atau ada salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.